Salam Bapak Ibu, selamat datang di Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang. Berikut ini ada beberapa informasi yang menjadi perhatian untuk kita ikuti bersama. Seperti tahun-tahun sebelumnya, kita mengawali tahun yang baru, kita membawa persembahan buah sulung. Oleh karenanya, amplop persembahan buah sulung telah disediakan di kotak persembahan dan akan dibawa serentak pada minggu kedua 10 Januari 2021 di kotak persembahan buah sulung yang telah disediakan. Kita akan mengadakan oase selama 40 hari mulai tanggal 3 Januari sampai 11 Februari setiap hari dimulai pada pukul 19 sampai 20 waktu Indonesia Barat. Doa kontemplasi di gereja. Ibadah Natal tanggal 25 Desember 2020 diadakan 2 kali dengan jadwal ibadah. Ibadah pertama dimulai pada pukul 7 sampai 8.30 waktu Indonesia Barat dan ibadah kedua dimulai pada pukul 9 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat. Doa malam khusus tanggal 25 Desember diliburkan. Mari kita membangun keintiman dengan Tuhan melalui kegiatan doa di gereja yang dilaksanakan setiap hari Selasa dan Kamis dimulai pada pukul 5 sampai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan hari Rabu dimulai pada pukul 11 sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Libur kantor gereja mulai tanggal 22 Desember 2020 sampai 2 Januari 2021. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan memberikan persembahan, Anda dapat mentransfernya ke rekening BCA dengan nomor 04156757777 atas nama Gereja Kristen Perjanjian Baru. Untuk mengetahui info lebih lanjut tentang Gereja GKPB MDC Pangkal Pinang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat mengikuti Facebook dan Instagram MDC Pangkal Pinang serta akun YouTube GKPB MDC Pangkal Pinang. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu, selamat pagi dimanapun Anda berada. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, sebab kasih setianya tak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Come on. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Dari hari ke hari, dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Ya Yesus, sungguh Kau setia dalam hidup kami Tuhan. Mari kita sama-sama serukan.
Oh, lebih dahsyat lagi. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat. Tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan, rahmatmu tak pernah habis dari hari-hariku. Tanganmu yang perkasa, besar kejayaanmu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan yang tak pernah berubah di dalam hidup kami. Sebab sungguh hati kami percaya Tuhan, tak ada ketakutan bagi kami ketika kami bersama dengan Engkau ya Yesus. Sebab Engkau Allah yang mampu memelihara kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu beserta kami. Ketika kami jatuh, Engkau Allah yang menopang kami. Engkau Allah yang mengangkat kami Tuhan. Di saat kami sakit, Engkau Allah yang menyembuhkan setiap kami ya Yesus. Nah, hidup kami saat ini Tuhan kami mau bawa kepada Engkau. Biarlah Engkau yang bertata atas hidup kami ya Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Musim makan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Makasih Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Makasih Bapa yang baik. Akan selalu berganti, kasih-Mu tetap abadi ya Tuhan. Kasih Tuhan Tetap
abadi, yes, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Kau yang mampu melindungi kami Tuhan. Ku yakin Tuhan Melindungi, yes, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan selalu menolongku, oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus, Kau yang pelihara hidup kami, Kau yang selalu bersama kami, Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh Kau Allah yang setia, sungguh Kau Allah yang setia. Yesus, haleluya. Oh Tuhan, besarlah kasih-Mu, besar-besarlah perbuatan-Mu, ajaib-ajaiblah Engkau Tuhan. Yesus, haleluya. Oh Tuhan, mulialah nama-Mu, mulia-mulialah Engkau. Segala puji kami, segala hormat hanyalah bagi-Mu, Allah sumber kekuatan kami, Allah sumber pemulihan kami, Allah sumber pengharapan kami. Hanya Engkau
di atas segala raja, yang kami agungkan, yang kami tinggikan. Haleluya. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Yesus, terima kasih Tuhan buat segala anugerah-Mu, buat segala kebaikan-Mu. Haleluya Yesusku. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu di dalam hidup kami ya Yesus. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Hati kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa yang baik dan sangat baik dalam hidup kami.
Karena Engkau Tuhan, Bapa kami yang setia, yang memelihara, Allah yang menyediakan apa yang kami perlukan. Kami bersyukur kalau sampai hari ini Engkau Tuhan yang senantiasa melindungi kami, memelihara kami, menyertai kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan hidup kami senantiasa boleh mengalami kemenangan, dari kemenangan kepada kemenangan. Karena Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Sebab itu hati kami tetap percaya, iman kami tetap teguh di dalam Tuhan. Meskipun kami hidup di masa-masa yang sukar hari ini, tetapi kami percaya Engkau Bapa yang memelihara setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali oleh anugerah Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Dan tidak terasa kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan Desember di tahun 2020 ini. Dan pada bulan Desember banyak orang percaya gereja-gereja memperingati atau merayakan Natal. Tetapi kita melihat bahwa di tahun 2020 ini ada perayaan Natal yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau di tahun 2020 ini pada masa pandemi COVID-19 ini mungkin tidak ada perayaan Natal secara besar-besaran, tetapi mungkin hanya dirayakan secara sederhana, bahkan masih dilakukan secara online. Tetapi saya percaya meskipun demikian, kita tetap dapat mengalami dan merasakan kasih Tuhan melalui perayaan Natal yang kita lakukan di tahun ini. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tidak terasa juga kita akan mengakhiri tahun 2020. Kita merasakan bahwa di tahun 2020 ini penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Meskipun kita hidup di tengah-tengah masa yang sulit, masa yang sukar, tetapi kita bersyukur kita boleh melalui dalam 10 bulan ini dalam penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dalam hidup kita. Bahkan kita percaya juga di hari-hari depan kita, tahun yang ada di depan kita, yang akan kita masuki tahun 2021. Meskipun mungkin keadaannya belum baik, tetapi kita percaya bahwa Allah kita tetap baik. Dan Dia Tuhan yang memelihara dan menyertai setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan belajar bagian firman Tuhan tentang Allah yang memelihara umatnya. Aku memeliharamu, kata Tuhan. Sebab itu biarlah dengan firman Tuhan yang kita dengar pada bulan ini, di mana minggu pertama kita belajar supaya kita tidak takut di dalam hidup ini. Karena kita memiliki Allah yang menyertai kita, Allah yang menuntun kita, Allah Immanuel. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan itu adalah kekal di dalam kehidupan kita. Itulah yang Dia janjikan di dalam Matius pasal yang ke-28. Ayat yang ke-20 di sana dikatakan bahwa, dan ketahuilah bahwa aku menyertai kamu senantiasa sampai pada kesudahan zaman. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada bulan ini kita belajar ketika kita hidup di dalam Dia, maka kita tidak perlu takut dan khawatir dalam hidup ini. Sebab Tuhan menyertai kita, Tuhan menuntun hidup kita. Dan pada hari ini kita akan belajar bagian yang selanjutnya, bagaimana Tuhan itu memelihara di dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita membaca Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Dan juga nanti kita akan baca juga di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17, ayat yang ke-7 sampai yang ke-16. 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat 1 sampai yang ke-6. Ini kisah daripada Elia di tepi sungai Kerit. Saya akan bacakan, demikian firman Tuhan.
Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kuilayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun itu, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Nabi Elia berbicara pada zaman pemerintahan Raja Ahab. Yang dikatakan dalam Alkitab, raja yang sangat jahat. Tidak seperti raja-raja sebelumnya. Dia lebih jahat daripada raja-raja sebelumnya. Nah, Raja Ahab ini menikah dengan seorang perempuan dari Sidon yang bernama Izebel. Saudaraku, kenapa dia disebut raja yang jahat? Karena dia adalah orang yang sangat tekun menyembah Baal. Dan dia membuat lebih banyak kejahatan daripada raja-raja yang sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang membuat Tuhan tidak suka. Tuhan sakit hati dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Ahab ini. Mereka menyembah dewa, menyembah Baal yang mereka percayai bahwa dewa itu bisa memberikan hujan, memberikan kesuburan di tanah mereka. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu Tuhan mengutus Elia untuk berbicara kepada Ahab bahwa tidak akan turun embun atau hujan selama 3 tahun dan 6 bulan. Sampai Elia mengatakan hujan turun, barulah hujan itu turun. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dalam peristiwa ini kita melihat seorang nabi yang bernama Elia. Elia sendiri artinya Tuhan adalah Allahku. Dan Elia dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya, kebesarannya, tentang siapa Allah yang sesungguhnya itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dalam keadaan demikian pun Elia tidak terluput mengalami masa kekeringan itu. Tetapi saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Tuhan menyuruh Elia untuk pergi ke sebelah timur daripada sungai Yordan, yaitu sungai Kerit. Sungai yang kecil, tetapi kita melihat bahwa ketika Elia mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadanya, maka Tuhan memelihara Elia di tepi sungai Yordan. Setiap pagi dan petang Tuhan sudah memerintahkan burung gagak untuk membawa roti dan juga daging kepada Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membaca kisah ini satu peristiwa yang sangat luar biasa. Ya, dengan caranya Tuhan sendiri memelihara Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan bisa perintahkan burung gagak untuk membawa roti. Saya sampai berpikir ini roti dari mana, ya. Kemudian burung gagak itu kan kesukaannya daging. Tetapi justru Tuhan pakai burung gagak untuk membawa daging kepada Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata pada zaman itu sudah ada GoFood, ya. Tuhan pakai burung gagak untuk mengantarkan makanan, roti dan daging dibawa kepada Elia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa melihat dari kisah ini bahwa sebagai orang yang percaya, yang hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, bukan berarti semuanya dalam kehidupan kita akan berjalan dengan lancar. Tidak ada masalah, tidak ada kesukaran, tidak ada pergumulan. Tetapi kita melihat di sini bahwa sebagai orang yang percaya, kita pun dapat mengalami masa-masa yang sulit, masa yang sukar. Seperti Tuhan
yang memerintahkan kepada Elia. Elia sendiri mengalami masa itu, saudara. Tetapi yang menjadi perbedaan di sini bahwa Tuhan memelihara Elia dengan caranya yang ajaib. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita sebagai orang percaya juga mengalami masa-masa yang sulit, masa yang sukar di dalam kehidupan kita. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Tuhan, maka Dia adalah pribadi yang memelihara umatnya dengan cara yang ajaib. Tuhan memelihara umatnya, mencukupkan segala kebutuhan kita dengan caranya yang melampaui apa yang ada di dalam pikiran kita, melampaui cara kita. Seperti yang Tuhan lakukan kepada Elia ini. Tuhan menyediakan makanan bagi Elia dengan mengirim atau mengutus burung gagak yang membawa roti dan daging setiap pagi dan petang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar di sini bahwa meskipun dalam kehidupan kita hari-hari ini kita menghadapi satu masa yang sulit, masa yang sukar, tetapi saya percaya seperti Elia yang dipelihara oleh Tuhan melalui burung gagak yang memberikan roti dan daging, sesuatu yang tidak masuk di akal kita. Demikian juga Tuhan akan memelihara kita, umatnya yang sungguh-sungguh bergantung kepada Dia dengan caranya Tuhan sendiri. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kita lihat di dalam kisah daripada Elia ini. Tetapi kisah itu dilanjutkan kembali di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-16, bagaimana Tuhan memelihara Elia ketika dalam beberapa waktu sungai Kerit itu pun menjadi kering karena belum turun hujan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke daerah Sidon, yaitu seorang janda di Sarfat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu itulah Tuhan menuntun Elia dari Israel kepada sungai Kerit. Kemudian dari sungai Kerit Tuhan bawa dia kepada seorang janda di Sarfat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa bagaimana Tuhan memelihara Elia sedemikian rupa, luar biasa, dengan cara yang luar biasa bagi Elia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga di dalam kehidupan kita. Seringkali kita berpikir, seringkali kita menginginkan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, kita berpikir hidupnya akan berjalan dengan mulus, tidak ada masalah, tidak ada kesulitan. Tetapi tidak demikian yang terjadi. Meskipun kita percaya kepada Tuhan, hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, kesulitan bisa terjadi dalam hidup kita. Kesukaran bisa kita alami di dalam hidup kita. Tetapi satu hal yang tidak pernah berubah, Allah itu tetap hadir menyertai kita, memelihara kita di dalam keadaan apapun juga. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Elia dibawa oleh Tuhan kepada satu tempat yaitu sungai Kerit, dalam beberapa waktu kemudian sungai itu kering. Apa yang dilakukan oleh Elia? Dia tidak melakukan usaha dengan caranya sendiri bagaimana memenuhi kebutuhan airnya. Dia hanya menantikan apa yang Tuhan ingin lakukan lagi di dalam hidupnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Elia menantikan itu, ternyata Tuhan punya cara, solusi yang kedua, yaitu membawa Elia kepada seorang janda Sarfat. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang tidak masuk akal juga. Kenapa Tuhan membawa kepada seorang janda yang ada di Sarfat, yang merupakan bukan daerah Israel, daerah Sidon. Bahkan janda itu bukan janda kaya raya. Dia adalah seorang yang miskin, bahkan kekurangan. Tetapi di sini kita nanti melihat bahwa ketika Tuhan memelihara Elia, Tuhan juga memelihara janda Sarfat ini. Tuhan melakukan mujizat di dalam hidupnya. Bagaimana
tepung yang ada di tempayan yang hanya segenggam itu, dan minyak yang sedikit di dalam buli-buli itu, ketika diserahkan kepada Tuhan, mujizat terjadi dan Tuhan juga memelihara janda Sarfat ini sampai musim hujan tiba. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, begitu dahsyat, begitu luar biasa kita melihat di dalam kisah ini bagaimana pemeliharaan Tuhan atas hidup Elia dan juga janda Sarfat ini. Nah, pagi hari ini kita mau belajar hal ini. Bagaimana kita dapat hidup di dalam pemeliharaan Tuhan. Bagaimana kita tetap dapat mengalami anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, mujizat Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit yang kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, pemeliharaan Tuhan itu bukan hanya bicara tentang satu kehidupan yang berjalan dengan baik, tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tetapi dalam segala keadaan apapun juga, Tuhan itu tetap berkuasa dan memiliki otoritas di dalam kehidupan kita. Itulah arti pemeliharaan Tuhan, yaitu bagaimana Tuhan itu berkuasa dan punya otoritas di dalam segala sesuatu, di dalam segala kondisi yang sedang kita alami di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan Tuhan dalam segala sesuatu artinya tidak ada sesuatu apapun yang terlepas dari perhatian dan pemeliharaan Allah. Karena Dia adalah Allah yang memenuhi segala sesuatu. Pemeliharaan Allah dalam segala kondisi berarti kondisi yang baik sampai kondisi yang tidak baik sekalipun Allah itu tetap memelihara di dalam kehidupan kita. Hal inilah yang pada akhirnya menuntun setiap orang percaya dalam segala kondisi harus senantiasa bergantung kepada Allah sepenuhnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu arti pemeliharaan Allah. Jadi artinya Tuhan memelihara hidup kita itu bukan berarti kita akan hidup dalam keadaan yang nyaman terus. Tetapi dalam keadaan yang tidak baik sekalipun, dalam masa-masa yang sulit sekalipun, dalam segala situasi dan kondisi sekalipun, Allah dengan kuasanya, dengan otoritasnya memelihara orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama untuk kita dapat mengalami anugerah Tuhan, pemeliharaan Allah di dalam kehidupan kita adalah belajarlah kita hidup taat kepada firman Tuhan. Hidup taat kepada firman Tuhan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk kita mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam segala situasi dan kondisi yang kita alami di dalam hidup kita. Nah, kembali di dalam kisah daripada Elia ini, di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga sampai yang kelima dikatakan demikian. Ketika Tuhan sudah memerintahkan Elia untuk berfirman bahwa tidak akan turun embun dan hujan di tanah Israel. Lalu Tuhan berfirman kepada Elia begini, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit itu sebelah timur sungai Yordan. Ketika Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk pergi ke sebelah timur sungai Yordan, yaitu ke sungai Kerit, sungai yang kecil, Elia tidak bernegosiasi dengan Tuhan. Dia tidak bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa harus ke sungai Kerit? Kenapa enggak ke sungai Yordan saja yang sungainya lebih besar dan airnya lebih banyak? Tetapi Elia dikatakan dalam Alkitab, di dalam firman Tuhan ini, sesudah ia mendengar firman itu, ia pergi dan melakukan seperti yang Tuhan firmankan. Dia pergi ke sungai Kerit, ke tepi sungai Kerit dan berdiam di sana, bersembunyi di sana. Dan Tuhan memelihara Elia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, demikian juga yang dialami oleh janda Sarfat ini. Ketika Elia pindah dari sungai Kerit kepada perempuan atau janda Sarfat ini,
Lalu dia meminta sesuatu kepada janda Sarfat ini, yaitu berikanlah aku minum. Dan kemudian janda Sarfat ini memberi Elia minum. Dan bukan hanya itu, akhirnya Nabi Elia juga meminta dibuatkan roti. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janda Sarfat ini berkata bahwa dia hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Setelah dia diolah, dia makan. Maka setelah itu dia tidak punya apa-apa lagi. Makanya dia katakan setelah itu mati. Karena tidak ada yang bisa dimakan lagi. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika janda Sarfat ini mentaati apa yang diperintahkan oleh Elia, mujizat terjadi, pemeliharaan Tuhan terjadi. Dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-9 sampai yang ke-10 dicatat demikian. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api dan berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Elia berada di tepi sungai Kerit dan sungai Kerit itu sudah mulai kering, Tuhan perintahkan supaya dia pergi ke janda Sarfat. Dia tidak bertanya lagi kepada Tuhan, kenapa Tuhan harus pergi ke perempuan janda Sarfat itu? Kan Tuhan bisa berikan air di situ. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kalau menurut pemikiran manusia. Tetapi Elia hanya mentaati saja apa yang diperintahkan Tuhan. Dan akhirnya dia pergi ke tempat janda Sarfat ini, daerah Sidon. Dan Tuhan memelihara dia juga di sana melalui janda Sarfat ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pemeliharaan Tuhan begitu ajaib dan luar biasa di dalam diri atau kehidupan Nabi Elia ini. Kenapa? Karena dia mentaati apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nah tadi saya katakan bukan hanya Elia saja yang dipelihara oleh Tuhan, dicukupkan kebutuhannya oleh Tuhan. Tetapi perempuan atau janda Sarfat ini yang didatangi oleh Elia pun dipelihara oleh Tuhan ketika dia melakukan apa yang diminta daripada Nabi Elia ini. Dicatat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16 demikian. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan serta anaknya perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketaatan kepada firman Tuhan meskipun seringkali itu tidak seperti yang kita inginkan. Bahkan kadang-kadang tidak masuk di akal manusiawi kita. Tetapi ketika kita belajar taat, seperti Elia yang taat kepada firman Tuhan, seperti janda Sarfat yang taat kepada firman Tuhan ini, maka pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar untuk mentaati firman Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh mengalami pemeliharaan Tuhan di tengah-tengah masa yang sulit yang sedang kita alami hari-hari ini. Hal yang kedua adalah tetap berserah dan tetap percaya kepada Tuhan. Selain kita mentaati untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, kita juga harus tetap berserah dan percaya kepada Tuhan. Meskipun seringkali kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu menghimpit hidup kita.
Sehingga kadang-kadang kita tidak memiliki pengharapan di dalam hidup ini. Tetapi mari kita belajar daripada kisah Elia ini untuk tetap percaya, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan membawa Elia ke tepi sungai Kerit, ketika Tuhan membawa dia kepada perempuan atau janda Sarfat itu, ada satu sikap berserah kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan yang memberikan firman itu kepadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat ketika dia percaya, berserah kepada tuntunan Tuhan, maka Tuhan memelihara kehidupan daripada Elia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu kita pun sebagai orang-orang yang percaya, mari kita belajar untuk tetap berserah dan percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Sebab itu di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23 dikatakan demikian. Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini kau sedang mengalami kekhawatiran di dalam hidupmu dengan keadaan yang sedang terjadi. Tetapi firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Sebab ia yang memelihara engkau. Dan tidak dibiarkannya untuk selama-lamanya orang benar itu goyah. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa luar biasanya kekuatan di dalam penyerahan diri kita, kepercayaan kita kepada Tuhan akan membuat Tuhan memelihara kehidupan kita. Nah, di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 juga dikatakan demikian. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kekhawatiran merupakan musuh yang seringkali menghimpit kehidupan orang percaya. Terkhusus di tengah-tengah masa-masa yang sulit, di tengah-tengah pergumulan hidup. Sepertinya Tuhan jauh dari hidup kita. Kekhawatiran membuat kita goyah, lemah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi firman Tuhan katakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab ia yang memelihara engkau. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, oleh sebab itu dalam Matius pasal 6 ayat 25 dan selanjutnya di sana dikatakan bahwa firman Tuhan katakan, janganlah engkau khawatir tentang apapun juga. Tentang apa yang akan kau makan, apa yang kau minum. Semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Bapa yang di sorga itu tahu semuanya itu. Artinya apa saudara? Sebelum kita meminta pun Tuhan itu sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan di dalam kehidupan kita. Sebab itu janganlah engkau khawatir. Pandanglah burung-burung di udara. Yang tidak menabur, yang tidak menanam. Tetapi Tuhan memelihara burung-burung di udara. Lihatlah bunga bakung di padang yang Tuhan hiasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Terlebih-lebih kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Anak-anaknya Tuhan akan memelihara kita. Kalau engkau sedang khawatir, engkau sedang takut, engkau sedang cemas, serahkanlah kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Nah, dalam Mazmur 37 ayat yang kelima juga dicatat demikian. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, serahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan. Maka Dia akan bertindak untuk memelihara kehidupan kita. Hal yang ketiga yang terakhir untuk kita dapat mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita di dalam hidup di dalam satu kondisi yang tidak baik. Maka kita harus senantiasa hidup di dalam penggembalaan Tuhan. Jadikan Tuhan itu sebagai gembala yang menuntun kita. Menjaga kita, memelihara hidup kita. Karena ketika kita hidup di dalam penggembalaan Tuhan, maka segala sesuatu boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Tuhan itu akan tetap menuntun kita dan memelihara di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, Raja Daud menuliskan di dalam Mazmurnya yang sangat terkenal, yaitu Mazmur 23 ayat yang pertama sampai yang ke-6 dicatat demikian. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud menggambarkan ada musim-musim di dalam kehidupan orang-orang percaya. Ada masa seperti sedang berada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, jiwa kita disegarkan, kita mengalami segala hal yang baik di dalam kehidupan kita. Tetapi ada masa juga di mana kita berada seperti sedang berjalan di dalam lembah bayang-bayang maut. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, firman Tuhan katakan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, musim boleh berganti dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan yang menyertai kita adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Baik ketika kita berada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang, jiwa kita disegarkan, Allah ada di situ. Tetapi meskipun ketika kita berjalan di dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Sebab apa? Tuhan ada di situ juga menyertai kita dan memelihara kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita menyerahkan kehidupan kita kepada penggembalaan Tuhan, tuntunan Tuhan. Karena hanya dengan demikian kita dapat berkata seperti Paulus berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar hari ini mengajar kita, membawa kita untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Musim boleh berubah di dalam hidup kita, tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pemeliharaannya dinyatakan di dalam kehidupan kita. Bagian kita adalah taat kepada firman-Nya, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam hidup kita. Kita tetap berserah dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan jangan pernah keluar, melepaskan diri dari penggembalaan Tuhan. Kita hidup menuruti pemikiran kita sendiri, keputusan kita sendiri, kehendak kita sendiri. Tetapi kalau kita ingin hidup di dalam pemeliharaan Tuhan, hiduplah di dalam penggembalaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin hari ini kau sedang mengalami ketakutan, kecemasan, kekhawatiran di dalam hidupmu. Engkau sedang berpikir apa yang akan terjadi di tahun-tahun depan kita. Engkau mengalami satu kecemasan di dalam hidupmu. Tetapi saya percaya ketika engkau mendengar firman Tuhan ini, engkau dikuatkan, taruh pengharapanmu di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang memelihara hidup kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita bersyukur karena Bapa yang kita sembah adalah Bapa yang setia. Meskipun musim silih berganti di dalam hidup kita, tetapi kita percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita dan menyertai kita. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Ku yakin Tuhan melindungi.
udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Katakan, Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari saudara angkat tanganmu kepada Tuhan, katakan, Tuhan selalu menolongku. selalu Menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu, Tuhan. tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kami bersyukur Tuhan, firman-Mu meneguhkan dan mengajar setiap kami, untuk kami tetap percaya kepadamu. Pada masa apapun, musim apapun yang kami alami dalam hidup kami, Engkau Tuhan Bapa yang setia, yang memelihara setiap umat-Mu. Biarlah setiap kami yang mendengar firman-Mu pagi hari ini, kami boleh dikuatkan dan kami tetap percaya kepada janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menuntun setiap langkah-langkahmu. Kiranya apapun yang kau buat dengan tanganmu, apapun yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil dalam hidupmu. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih dan cinta di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus menyertai dan menuntun setiap saudara, mulai hari ini sampai Maranatha. Setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.